Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, siang, sore, malam. Teman-teman yang ada di rumah, selamat datang di acara Takis atau Talk Show Interaktif Islami. Jadi singkat sedikit, ini adalah suatu program kerja dari Departemen Syiar Rois FEB Al Jihad, yang mana di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber kita yang akan kita kaitkan dengan sudut pandang Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Alamsyah selaku host pada acara Takis episode perdana kali ini, dan juga rekan saya itu ada Bang Akmal. Apa kabar Bang Akmal? Alhamdulillah baik. Boleh Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzan, rekan dari Rizky Alamsyah yang juga ya bisa dibilang host kedua lah. Oke, siap. Jadi di sini juga kita udah nggak berdua nih, malah kita udah kedatangan tamu istimewa kita yaitu Bu Ipa Latifah SAGMA. Assalamualaikum Bu Ipa, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Rizky, Akmal? Alhamdulillah baik. Sehat. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya makasih banget ya Bu udah menyempatkan Iya hadir betul. di episode perdana nih Bu Masya kita Allah. Takis ini nih. Jadi Sukses. amin amin. Amin, insyaallah. Kita sih sebenarnya topiknya tuh soal UAS sih Bu, gitu, mengenai UAS gitu. Kayak mungkin langsung aja kali ya Bu, kita dari kayak Ibu mengenai minggu tenang sebelum UAS tuh buat mahasiswa itu apa sih Bu yang sebenarnya harus dipersiapkan gitu dari sebelum UAS ini gitu. Oke. Minggu tenang pada dasarnya itu kan sebenarnya apa ya? Minggu di mana kita sudah tidak melakukan lagi aktivitas ke kampus ya. Betul. Semua kegiatan yang ada di kampus itu sudah dihentikan untuk sementara sehingga tenang lah. Nah, sesungguhnya ketenangan itu justru tidak tenang ya karena kita akan mulai untuk berkompetisi ya di dalam belajar. Artinya kita akan terus berusaha untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Kalau boleh Ibu sarankan, di sini mahasiswa harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ya, pertama persiapan, tentunya persiapan mental ya, pikiran, jiwa kita itu ya tentunya kita persiapkan seperti halnya orang perang harus bawa segala senjata. Ya. Jadi semua materi-materi yang sesuai dengan RPS gitu, setiap matkul kita pelajari, mana yang terlewatkan oleh kita ya, catatan-catatannya dipelajari lagi, dibuka lagi. Kalau memang merasa bahwa kita itu enggak bisa belajar sendiri, cari teman untuk saling mengisi mana yang kita belum kuasai materi-materi itu. Nah, kemudian juga kita kenali cara belajar kita gitu. Artinya kita akan fokus kepada memahami suatu materi itu dengan cara apa gitu. Jadi jangan sampai nanti udah besok mau ujian tapi pakai sistem kebut semalam ya. Akhirnya nanti seperti gelas ini kalau diisi kepenuhan tumpah-tumpahan ya. Betul banget. Jadi kita bikin lapisan-lapisan pemahaman itu dengan baik sehingga nanti juga akan lama mengendap di dalam pikiran kita gitu ya, sedikit demi sedikit. Jadi ada dua cara belajar, mungkin cara belajar secara pribadi dengan gayanya masing-masing gitu kan, kemudian dengan berdiskusi mungkin dengan teman itu lebih efektif menurut Ibu. Membahas semua supoko-supoko yang ada setiap materi dan cari teman yang bisa menjadi mentor kita, di mana teman itu lebih menguasai daripada kita ya. Inilah seperti hubungan simbiosis mutualisme lah gitu ya, saling support ya. Oke gitu. Kemudian yang kedua adalah fisik ya. Persiapan fisik itu tentunya pola tidur yang biasanya kalian sering begadang gitu ya, itu harus benar-benar ditarik lagi untuk kehidupan normal gitu. Kalian harus tidur sebelum larut gitu ya, setelah sholat isya jam 9 gitu, kemudian bangun pagi sebelum subuh kalau bisa, biar bisa kesempatan untuk tahajud ya, qiyamul lail itu udah kamu biasakan. Waktu Ramadan itu juga harus kamu tingkatkan karena di sini peran doa juga sangat penting nantinya gitu ya, karena apapun yang kita laksanakan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala nggak akan terjadi gitu ya. Nanti dikaitkan dengan kita akan mungkin akan kupas juga masalah ikhtiar dan apa yang namanya tawakal gitu ya. Kemudian jaga kesehatan, makan makanan jangan kayak semau-maunya makan gitu ya, mentang-mentang males.
mager di tempat tidur, nggak mau makan padahal udah disiapin gitu kan. Iya. Nanti akhirnya Kelupaan, masuk angin, kelupaan. kelupaan gitu ya. Kemudian persiapkan perlengkapan semua ya. Kalau misalnya nanti offline ya, PTM kan berarti harus membawa persiapan yang kamu siapkan segala hal gitu ya. Betul banget. Nah kalau misalnya lewat online gitu ya, berarti kamu pastikan bahwa laptop kamu, Perangkatnya. handphone kamu Iya. itu dalam keadaan oke untuk digunakan. Benar banget. Ya begitu mungkin menurut Ibu. Oke. Iya. Tapi kalau begadang sendiri lebih baik jangan ya Bu, berarti Jangan ya dong, jangan. kalau Nah, berarti kita Oh, keluar dari sunatullah karena Allah memberikan waktu malam itu untuk tidur, istirahat, siang itu untuk bekerja atau berusaha apa yang kamu ikhtiarkan. karena kan lebih fresh juga, lebih baik tidurnya itu habis isya terus Iya, bangunnya itu pasti. pagi banget ya. Ya, Bu? pasti. Tubuh kita itu memang sudah disetting oleh Allah seperti itu. Ya, jadi jangan kita keluar jalur dari yang semestinya sebenarnya. Itulah yang menyebabkan kita sering orang sering terjadi sakit gitu ya, karena mungkin metabolisme tubuhnya itu ada yang kacau gitu ya, karena memang Allah sudah amanahkan semuanya sesuai dengan yang Allah perintahkan seperti apa, sesuai dengan sunnah Rasul gitu. Oke. Nah mungkin soal begadang nih Bu, Mas, soal begadang banyak karena mahasiswa lebih tepatnya beralasan tuh dia tuh begadang karena memang banyak tugas lah gitu, tuntutan dari kampus itu sendiri. Nah gitu, mungkin dari Bu sendiri gimana Bu cara mengatur pola tidur yang baik lah gitu buat mahasiswa ini? Oke. Sebenarnya semua orang diberikan waktu sama 24 jam buat Ibu ya. Semua sama. Cuma tergantung bagaimana kita memanage waktu itu gitu ya. Ibu rasa seandainya kalian diberikan waktu yang sama, pasti dua orang yang berbeda itu hasilnya akan berbeda juga. Tergantung bagaimana menyikapi masalah waktu gitu ya. Kalau kita sudah tahu esensi waktu itu terus berjalan dan mengalir seperti air gitu ya, maka kita tahu bahwa hari ini hari apa? Kamis sekarang dengan Kamis kemarin tentunya berbeda. Ya, Kamis depan kita nggak tahu gitu kan. Nah oleh karena itu banyak orang yang malas ya, malas atau tadi begadang gitu karena menganggap bahwa nanti bisa nanti gitu. Sedangkan dia tidak punya schedule, tidak punya jadwal yang seharusnya. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa sebenarnya kalau kita pengen sukses ke depan itu kita harus disiplin, harus keras dengan diri kita sendiri gitu loh. Jadi lihatlah orang-orang yang berhasil sekarang ini adalah bukan orang yang tidak berjuang gitu pada sebelumnya. Mereka sukses mendapatkan sukses karena ada yang dikorbankan. Apa yang dikorban? Ya mungkin rasa malasnya, ya mungkin rasa nyamannya gitu, ketidaknyamanan dia lakukan gitu kan. Nah, maka oleh karena itu kita harus punya schedule, artinya kita punya jadwal harian gitu. Kapan-kapan aja waktu itu bisa digunakan. Ya tentunya kalau waktunya istirahat ya untuk istirahat total. Gitu. Jadi kalau misalnya Ibu rasa kalau misalnya mahasiswa itu yang kecuali yang bekerja ya, kalau yang bekerja itu di luar dari konteks itu pasti punya waktu-waktu kosong. Kalau biasanya sih kalau kita lihat keberhasilan orang per orang, kita bandingkan antara satu dengan yang lain, pasti dasar pertamanya itu bagaimana dia memanage waktu. Iya benar gitu. Karena banyak juga orang-orang yang berhasil mungkin angkatan Ibu dulu gitu ya. Mungkin ada yang lebih sukses dari Ibu. Betul. Gitu ya. Ada yang mungkin juga tidak sampai mereka kuliah gitu. Ya, ini di luar dari konteks kemampuan orang tua ya. Benar. Banyak juga orang yang tidak mau karena merasa bahwa kalau dia kuliah atau dia mengejar impiannya itu banyak tantangan. Nah, orang yang ingin mengejar impian yang berhasil itu adalah orang yang dapat menghalau itu semua dengan membuat jadwal harian. Nah, mana yang diprioritaskan dan dia harus disiplin dengan itu. Gitu. Kapan belajarnya, kapan istirahatnya, gitu. Kapan dia untuk rehat ya. Rehat. Intinya apa-apa itu ada porsinya sendiri lah gitu Bu. Tidur ada porsinya, makan ada porsinya, belajar juga ada porsinya gitu Bu. Betul.
ya kayak gitu. Tapi harus diimbangi dengan juga ibadah ya Bu. Nah Maksudnya. itu yang paling penting adalah kita itu manusia ciptaan Allah yang Allah menghendaki penciptaan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah jadi kita belajar itu dalam rangka ibadah kepada Allah, kan Allah perintahkan gitu. Jadi apa yang tadi ya mungkin kalau kita kaitkan tadi bisa dikaitkan dengan mungkin timbul pertanyaan di kalian itu ya maksudnya bagaimana seorang yang memang pada dasarnya malas gitu ya, ada ya orang yang malas gitu ya, malas sehingga dia bisa melakukan apa, bisa melakukan pembenaran terhadap tidur begadangnya karena pagi nggak ngapa-ngapain malah justru dipakai buat malam ngobrol, buat apa gitu atau buat tidur malam akhirnya nggak ngantuk gitu kan. Nah itu biasanya malas itu disebabkan karena pertama kurang niat, ya niatnya nggak full ya, niat untuk memang memintarkan diri gitu ya, untuk memperbaiki diri menjadi orang yang berguna, orang yang berilmu. Yang kedua adalah kurang ilmu tentang tujuan hidup gitu, atau tujuan ujian itu untuk apa sih pentingnya, dia nggak ngerti gitu loh. Jadi dia ngalir aja begitu orang ujian, ya udah ujian banyak dapat nilai udah gitu aja. Esensinya dia nggak tahu bahwa nilai baik itu akan mempengaruhi ketika dia bekerja gitu kan. Yang ketiga tidak paham tujuan dia itu sebenarnya tujuannya mau kemana gitu kan. Kemudian tidak punya skala prioritas. Kadang-kadang yang sesungguhnya itu pekerjaan yang nggak penting malah dijadikan prioritas gitu. Terus tidak punya jadwal yang ketat sehingga dia nggak punya nggak punya manajemen waktu yang bagus sehingga ya ngalir aja begitu aja. Ada teman nyamperin ya udah jalan gitu kan. Mau kemana nggak ngerti pokoknya ikut aja. Sedangkan kalau untuk pekerjaan yang positif mikir-mikir gitu kan. Nah itu juga pentingnya kita memiliki teman atau memilih teman yang bisa mensupport kita untuk kebaikan. Betul. Lingkungan sangat mempengaruhi sih Bu ya. Sekarang sih emang kehidupan kuliah juga banyak berbeda sih sebenarnya dari kehidupan sekolah. Teman itu juga bisa mempengaruhi atau mewarnai jalan kehidupan kita. Iya benar banget sih. Terus kalau misalnya kita udah ikhtiar nih Bu, tapi mungkin kadang kan hasil memang nggak sepenuhnya seperti keinginan kita kan. Mungkin kalau dari Ibu sendiri gimana tuh tanggapannya? Ya Allah Subhanahu Wa Taala juga menginformasikan di dalam Al-Quran itu ya tidak selalu yang dianggap buruk oleh kita itu ya buruk itu mungkin baik bagi Allah gitu. Bagi Allah itu baik tapi menurut kita buruk ya, Allah katakan itu baik, insya Allah hasilnya baik. Tapi yang kita bilang bagus ya, Allah tidak ridho, Allah tidak tetapkan yang terbaik, pasti ada hikmahnya. Gitu. Jadi kita pasrahkan saja kepada Allah setelah kita berikhtiar. Nah ini pentingnya ya. Jadi jangan bilang bahwa udah saya tawakal aja deh kepada Allah gitu ya, nggak belajar tapi tawakal. Bukan itu maksudnya ya. Tawakal itu artinya wakala ya. Wakala itu adalah mewakilkan setelah kita sudah mengusahakan, mengikhtiarkan sebaik mungkin ya, semua potensi diri kita sudah kita keluarkan, kemudian tinggal kita bertawakal kepada Allah. Itulah pentingnya orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadilah pasti itu baik menurut pandangan Allah gitu. Apapun itu, musibah gitu ya, kebaikan itu pasti baik karena sudah Allah yang menentukan. Karena kita sudah menjalankan sunatullahnya, yaitu berikhtiar, berusaha. Jangan kalau kita hanya berikhtiar saja tapi tidak menyandarkan kepada Allah, sombong. Betul. Tapi kalau misalnya kita tidak menyandarkan pada kalau kita hanya bertawakal saja, pasrah aja. Sedangkan yang namanya tawakal itu tidak bisa dipisahkan dengan ikhtiar. Iya. Dia harus digabung, harus ada usaha dulu. Kalau hanya cuma berpasrah kepada Allah seperti halnya kisah yang pernah Rasulullah SAW tergambarkan bahwa pada zaman Rasulullah itu ya ada seorang yang ingin memasuki masjid untuk melaksanakan sholat, kemudian dia membawa untanya dilepas begitu saja. Ketika ditanya
kenapa dilepas untamu gitu Iya. ya, saya sudah bertawakal kepada Allah. Bukan itu yang dimaksud Bukan. tawakal. Yang dimaksud tawakal ikat dulu Ikat dulu, angkanya, baru ikat dulu, bentuk Kak. ikhtiar gitu. Ya, Benar, itu benar adalah banget. bagian dari ikhtiar. Mungkin Iya. itu. Iya. Ya. Ya mungkin Mang, nanya lagi Mang, yang lain? Mungkin bentuk tawakal ini kan apa ya, masih banyak, termasuk saya sendiri masih bingung lah esensi sebenarnya dari tawakal itu apa sih Bu? Ya, tawakal itu tadi harus diawali dengan ikhtiar Iya. gitu ya. Jadi tidak bisa kita bertawakal itu, pengertian tawakal bukan tanpa ikhtiar. Jadi seperti halnya orang mau orang sakit mau sehat Iya. harus berobat. Benar. Kamu mau pinter Harus ya harus belajar. belajar. Nggak mungkin hidup pinter gitu tanpa Iya. usaha belajar gitu kan. Dengan aturan yang ada gitu Benar. ya. Di kampus dengan aturan kampusnya harus menyelesaikan semua tugas-tugasnya, dan kamu harus bisa meyakinkan dosen-dosen bahwa kamu memang layak untuk diberikan nilai yang bagus kan itu. Oke. Mau kaya ya harus bekerja, itulah ikhtiarnya gitu. Oke, benar sih. Berarti kalau kita udah ikhtiar, masalah di belakangnya berhasil atau enggak itu Nah, masalah belakangan itu ya Bu ya? ya. Takdir Allah lah. Ya, Itu adalah ketentuan Allah, Nah. karena tidak semua yang kita anggap baik itu menurut Allah baik, Baik, dan benar. belum tentu yang kita anggap buruk itu di hadapan Allah juga Buruk. buruk. Pastinya segala Ya. sesuatunya itu diberikan yang terbaik untuk Benar. kita. Kalau kita Benar yakin, banget. insya Allah akan kembali kepada keyakinan kita. Nah, kita akan pasrah dengan artinya apa yang Allah tetapkan itu memang udah bagian dari yang Allah lakukan, yang Allah berikan itu yang kita lakukan yang terbaik, Betul. yang Allah tetapkan yang terbaik, pasti juga itu akan memuaskan kita sebenarnya. Hanya kita sulit untuk ikhlas. Iya, itu paling sulit sih. Iya. Betul. Jadi kalau kita ikhlas, ridho, Allah lebih ridho lagi. Benar, benar. Ya. Kayak kita di sini aja mal gitu. Mungkin kita dulu pengen universitas lain atau gimana, tapi Iya. kan takdirnya di sini kan UPN. mungkin kalau kita nggak di sini kita nggak bakal ada takis ini gitu loh mal. Ya kan? Intinya di balik itu semua ada hikmahnya. Ada Iya. hikmahnya kan, kita nggak bakal ketemu Bu Ipa Iya. lagi gitu kan. Betul. Ya kan? Jadi Gitu. yakinlah bahwa yang Allah takdirkan semua jalan hidup kita itu pasti baik. Benar, Gitu. benar. Karena memang kita yakini bahwa keberadaan kita itu punya tujuan, bukan sia-sia. Yang paling penting adalah dimanapun kita berada, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah bermanfaat buat sesama kita. Iya. Itu aja. Jadi kita selalu dimanapun ingin memberikan suri tauladan yang baik, sehingga kita harus mengisi kepala kita dengan ilmu-ilmu yang baik supaya bisa menampilkan pribadi yang baik. Oke. Gitu. Oke. Kalau misalnya ngomong tadi ini bukan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain nih Bu. Mungkin gimana ya Bu? Kadang mungkin kalau misalnya kita ingin ngajarin orang nih, misalnya mau UAS gitu kan, kita ngasih tahu kayak materi kayak gini belajar deh gitu. Cuman mungkin ada sebagian orang teman-teman kita yang mungkin yang belum mau menerima atau kayak malah responnya negatif gitu. Mungkin buat Ibu sendiri gimana tuh? Atau kita harus tetap lakukan yang positif aja, atau mungkin ya udahlah biarin aja dia begitu gitu. Sekarang kembali lagi, ikhlas kan kita menjalankan. Betul. Ya, pertama tujuan kita adalah untuk bermanfaat ya. Maksudnya kita punya teman sahabat gitu, terus masih ngelihat santai-santai gitu. Kita Iya, mau gitu. ngajakin semangat atau giat lah belajar gitu ya. Iya, gitu. Nah, kembalikan lagi niatnya tulus nggak, ikhlas nggak. Nah, biasanya orang ikhlas itu, Ibu sering katakan bahwa ikhlas itu sebenarnya indikatornya, selain itu rahasia Allah dan kita yang Iya. punya diri ya. Ikhlas itu bisa terasakan ya, ketika kita dipuji kita tidak tinggi hati atau melambung. Ketika kita dicaci atau Tidak dihina, maksudnya walaupun kita udah berbuat baik Iya. gitu, tapi ada orang yang menghina, yang nggak suka, itu kita nggak rendah diri, nggak merasa bahwa kita itu terhina, santai aja gitu loh, maksudnya tetap stabil gitu, Iya. karena orientasinya adalah Allah. Tapi kalau orientasinya dengan manusia, makan hati terus Iya gitu. sih, benar Setiap banget sih. orang bilang begini, kita kepikiran, akhirnya kita jadi nggak bersemangat dan Benar lain sebagainya banget, gitu. benar Jadi banget sih. orientasinya apapun yang kita lakukan, kalau memang niatnya ikhlas, tanggapan teman yang tadi mau diajak kebaikan itu baik atau tidak, kita nggak peduli gitu. Iya, Itu benar sih. urusan dia gitu. Oke. Yang penting kita ngajak. Yang penting kita Gitu, ngajak, ha-ha. oke. Masa iya sih kalau kita ngajaknya sekali gitu, Iya. mungkin untuk yang Saat apa itu untuk belum lah, belum gitu. mungkin untuk ajakan 2 kali kita diberi kesempatan untuk mendulang pahala sebenarnya. Oke. Gitu.
Jadi berkali-kali nggak apa-apa ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Karena kan positif Iya. gitu. Yang penting ngajaknya jangan ngajak berantem ya. Ngajaknya dengan yang baik juga ya Bu Iya. pastinya kan, biar Artinya karena merasa bahwa yang diajak kebaikan tapi caranya salah. salah. Itu banyak juga sih kayak gitu. Karena dakwah dalam Islam itu nggak ada paksaan ya Bu ya, Iya, nggak ada paksaan. betul. Tujuan kita hanya mengajak. Hidayah itu hanya Allah yang Iya betul. menentukan. Kalau mungkin sebelum UAS mungkin doa-doa dari Ibu misalnya apa Ibu? Mungkin Oke, yang pernah sebenarnya doa itu cukup bahasa Indonesia juga ya yang paling Iya. kamu hayati gitu ya. Tapi memang ada beberapa doa yang memang kalau Ibu catat itu ada di dalam hadis Bukhari itu juga yang apa ya yang paling kita takutkan adalah kan rasa malas ya kalau Iya ujian sih, itu itu ya. banget sih. Jadi ada dalam surah hadis Bukhari itu menyebutkan yang bunyi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya yang memohon ya Allah aku mohon perlindunganmu dari kelemahan. Ya artinya lemah dalam hal nggak semangat gitu ya. Kemudian wal kasal dari rasa malas, wal jubni wal haram gitu ya, dari sesuatu yang akhirnya akan jelek di kemudian hari gitu ya. Wal bukhli dari kikir. Nah itu kaitannya juga nih kalau misalkan kita lagi ada hajat gitu ya, pengen sesuatu kayak ujian itu imbangilah dengan bersedekah. Oke. Ya artinya kita banyak bersedekah supaya katanya sedekah itu adalah menolak bala ya. Benar, artinya benar. kalau kita mau tadinya jadi susah, insya Allah jadi Insya Allah gampang jadi dengan gampang. ikhtiar ya. Betul. Mau bikin adzabil qabri. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu kita minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur ya, dari fitnahnya bencana kehidupan dan kematian. Nah itu hadis riwayat Bukhari, bisa kamu cari nanti literasinya. Kemudian kalau misalnya ujian itu terkait dengan lisan ya, ada sebuah doa yang terkenal sekali ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta apa? Kelapangan dada, Betul. ya, kemudahan urusan, kemudian supaya dilapangkan dari kekakuan lisan dalam menjawab pertanyaan. Kemudian ada juga lagi dari kita bisa baca doa dengan kalimat Allahumma la sahla illa ma ja'altah sahlan. Ya, yang artinya bahwa sungguhnya tidak ada kemudahan kecuali Allah jadikan mudah. Kemudian wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Jadi jangan sampai engkau jadikan kesedihan jika engkau menghendaki itu mudah-mudahkan. Seperti itu. Tapi kalau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu kalau kita mau ambil dari dari riwayat atau dari hadis Rasulullah SAW gitu kan, berarti kalau kita melaksanakannya berarti sunnah. Gitu ya. Tapi kalau kita misalnya mau bercakap-cakap dengan Allah dengan bahasa Indonesia dan itu lebih mengena, nggak masalah gitu, karena Allah itu kan maha tahu. Gitu. Kita belum ucap aja Allah udah tahu isi hati kita. Bener banget sih ya. Islam itu nggak ada yang sulit Bu ya. Iya, Islam itu nggak ada yang Islam sulit. itu mudah. Sangat mudah. Emang persentase UAS tuh memang sebesar itu ya Bu kalau buat penilaian? Ya, UAS, ujian tengah semester, ujian akhir semester itu memang besar gitu. Tapi di samping itu juga didukung oleh tugas-tugas, baik tugas mandiri ataupun tugas kelompok. Yang terpenting kalau ibu pribadi akan mengambil nilai bagus itu ketika diskusi. Diskusi ya. Karena diskusi itulah yang yang bisa menunjukkan kualitas mahasiswa dalam menjawab permasalahan. Benar sih. Iya. Gitu. Kalau misalnya Ibu kan sebagai dosen ya Bu ya. Ibu sebagai dosen, dosen tuh suka tuh mahasiswa yang seperti apa sih Bu? Oh gitu. Ini bagus. Tentunya suka kepada mahasiswa yang selalu ingin selalu ingin tidak puas dengan ilmu yang dia tuntut gitu. Artinya begini, ketika orang akan merasa tidak puas ketika dia sudah tahu, tetapi dia masih timbul pertanyaan lagi, ya, dari tahu lagi, lebih detail lagi gitu ya. Artinya kalau udah ada mahasiswa yang ya udahlah berjalan begitu saja ya, misalnya 100 menit kita ketemu gitu, terus ya udah sebagai penonton atau pendengar yang baik gitu, malah justru tanda tanya gitu. Jadi sebenarnya mendengarkan, paham atau tidak gitu. Tapi kalau walaupun hal mungkin ya pertanyaan itu
bisa jadi dia sudah tahu gitu, tapi dia coba untuk mencari menggali lebih dalam lagi gitu. Dan kita para dosen menghargai apapun pertanyaan mahasiswa ya, yang tentunya itu mewakili dari mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Karena nggak banyak juga yang bisa berani bertanya kayak gitu. Ya, pertama butuh keberanian, yang kedua juga butuh ilmu juga. Mau nanya kalau nggak tahu menyusun katanya dan apa yang ditanya, nanti kalau ketika didiskusikan nggak ngerti juga kemana arahnya. Betul sih. Mungkin itu. Jadi Ibu lebih suka diskusi ya Bu berarti ya. Tapi UAS memang yang UAS juga memang merupakan bagian dari penilaian yang memang bobotnya juga tinggi. Bobotnya sangat tinggi gitu. Ya. Mungkin nanti kalau misalkan sudah pertemuan ya, nah itu bobotnya akan lebih besar lagi karena kan kita ketemu langsung ya. Kalau misalkan di online gitu kan, karena kita berjauhan ya. Bener. Jadi tidak bisa melihat istilahnya langsung gitu kan. seperti itu. Jadi artinya masih banyak kemungkinan yang kita nggak tahu gitu. Iya. Terus ada ini sih Bu, saya mau tanya nih Bu. Kan saya kalau misalnya setiap mau apapun sih memang saya tuh selalu deket banget sama mama ya. Terus kayak selalu minta doa gitu sama mama. Pernah kayak satu ketika itu kayak kelewat mungkin ya, kayak kelupaan keburu-buru gitu, mungkin kelewat kayak lupa minta doain kayak mah doain biar lancar gitu, biasanya kan satu salam dan biar lancar. Mungkin satu ketika itu kelewat terus akhirnya kayak mungkin jadi nggak sejalan dengan apa yang saya udah rencanakan gitu. Itu sebenarnya ngaruh banget gak sih menurut pandangan Islam sendiri kalau dari orang tua? Ada ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan kedua orang tua kan gitu ya. Tapi sesungguhnya yakinkanlah bahwa orang yang lupa ya kalau tadi ya, bukan sengaja ya, lupa gitu ya, misalnya minta doa atau sebagainya, itu adalah di luar dari istilahnya kendali kita ya. Artinya Allah tidak menghukumi orang yang kelupaan gitu ya, itu berarti di luar kesadarannya. Tapi kalau memang kita harus menjalin hubungan yang luar biasa ya, utamanya kepada ibu kita, minta ridho gitu ya, minta relanya ya, minta doanya gitu ya. Nah itu juga akan mempermudah karena doa orang tua terhadap anak-anaknya itu sangat besar pengaruhnya, bisa menggetarkan ya arus ya, di mana seorang orang tua yang telah melahirkan kita yaitu mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau beliau masih hidup gitu. Jadi berbakti kepada beliau dengan cara berakhlak ya. Ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita membutuhkan doanya ya, orang yang paling pertama kita ziarahi ya, kita kunjungi atau kita temui adalah orang tua kita gitu, utamanya ibu, karena doanya itu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah kalau kita kelupaan itu di luar kuasa kita. Jadi jangan juga karena kemarin itu lupa doa sama Allah terus kita jadi nyesel atau gimana. Ya udah tinggal istighfar saja, kemudian perbaiki hubungan gitu, atau perbaiki lagi ya, kalau kemarin lupa sekarang nggak apa-apa. Diulangi lagi gitu ya. Iya. Karena banyak orang besar yang udah besar di luar sana tuh ya pasti ada faktor ibu di belakangnya. Iya, pasti. Insyaallah doa orang tua itu bisa mengangkat keberhasilan anak. Iya sih. Benar sih. Jangan lupa sama doa. Iya. Penting banget tuh. Penting banget sih memang. Mungkin terakhir setelah kita udah ngomongin doa gue ya, mungkin yang masih bisa kaitannya itu amalan. Kira-kira amalan apa itu yang bisa mempermudah kita untuk menghadapi UAS nanti gitu. Oke, pastinya ya pastinya tadi kan balik lagi ke ikhtiar dan doa ya. Jadi gini, kesuksesan sesuatu itu dalam Islam itu bergantung kepada pertama ikhtiar. Ya. Ikhtiar itu usaha, belajar. Belajar semampu yang kita bisa, kemudian berdoa. Nah berdoa inilah untuk mengangkat doa kepada Allah untuk diijabah semua usaha kita, diridhoi. Nah yang ketiga adalah baru bertawakal gitu. Jadi doa ini punya pengaruh yang besar nih gitu ya, untuk menghubungkan antara tadi ikhtiar kita dengan tawakal tadi karena di situ kita libatkan Allah.
Karena kita yakin bahwa segala kuasa hanya milik Allah, kita manusia itu sangat terbatas. Bisa jadi gini, kita udah niat nih datang ke sini dalam keadaan sehat gitu ya, pengen ketemu tiba-tiba sakit. Padahal itu di luar, nggak ada tanda-tanda gitu kalau kita bakalan sakit, bakalan ada kendala di jalan atau apa gitu. Nah itu kan di luar kuasa kita. Nah, ya kalau kita sudah membaca doa kepada Allah, maka Allah dengar doa kita, maka insya Allah akan jadi lancar kan seperti itu. Nah amalannya bagaimana ya? Amalkan saja sholat 5 waktu. Nah setiap di sela-sela sholat 5 waktu itu kita terus berdoa. Ya, kan sebelum belajar kita baca doanya Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Nah, kita minta diberikan pemahaman yang kuat terhadap ilmu yang kita tuntut gitu ya. Ya, yang penting ada kejujuran di dalam hati bahwa kita benar-benar sesungguh hati meminta. Gitu. Bukan hanya lipstik aja atau bukan hanya di luar saja, cuma karena nah, yang kedua adalah penuh harap gitu. Dalam artian ketika kita berdoa itu penuh harap untuk dikabulkan ya, benar-benar berharap gitu ya. Kepada Allah terus positive thinking lah. Iya, betul. Dan apapun yang nanti kembali lagi kita wakal setelah kita tadi berikhtiar dengan sekuat tenaga kita, kemudian kita berdoa, hasilnya apapun itu pasti Allah tetapkan yang terbaik. Kalau kita misalnya minta A kemudian cuma dapat B, kita nggak perlu menyesal karena kita sudah berusaha yang terbaik. Yang terbaik berdoa sudah pasti itu Allah memberikan itu, pasti ada hikmah di belakangnya. Kalau kita kita ridho gitu ya, pasti Allah lebih ridho lagi, sehingga mungkin nanti di belakang itu ada hikmah yang kita nggak bisa mengira atau menaksir apa yang terjadi esok gitu ya. Tapi Allah itu pencipta kita pasti tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi kita pasrahkan saja bahwa segala sesuatu itu pasti baik menurut pandangan Allah. Apa yang kita tidak sukai, insya Allah itu akan ada jalan kebaikan. Ada jalan kebaikan. Allah Maha tahu, Allah tahu yang kita nggak tahu. Iya, benar. Iya, benar. Jadi Allah itu pencipta. Jadi Allah itu tahu barang ciptaannya. Nah, gitu. Iya. Mungkin sedikit terakhir kali ya. Kalau misalkan tadi udah ngomong amal, doa gitu. Mungkin ada kayak kita itu melakukannya di awal nih, Bu, ya kan? Melakukan di awal cuman kayak agak pertengahan agak lama-lama males nih, kayak agak-agak kayak berkurang niatnya gitu kan. Lama-lama nggak istiqomah lah istilahnya gitu. Ya. Itu gimana tuh, Bu? Jadi untuk itu memang godaan ya buat kita untuk bagaimana kita untuk istiqomah terhadap apa-apa yang kita lakukan. Jadi yakinkan dulu, niatkan itu bahwa kalau kita sudah yakin apa yang kita lakukan adalah baik, di situ kita fullkan lah, ya niat kita. Pertama istiqomah dengan niat, gitu ya. Kemudian fokus pada tujuan kita apa? Kita harus list tuh kebaikan apa yang ada di situ dan kita mau mengarah kemana, kayak kita mau pergi gitu ya ke satu tempat, ya kita harus sampai ke situ gitu. Jangan sampai kita balik badan, jangan sampai kita punya target. Maksimalkan usaha, gigih, pantang menyerah, kemudian ada lagi doa tadi udah pasti ya. Perbaiki jalin hubungan kita dengan Allah lebih dekat gitu ya. Kemudian ya tadi kembali lagi ke tawakal, itu penyerahan diri kita kepada Allah. Nah kalau kita udah tahu niat kita, tujuan kita, pegang itu kuat-kuat gitu. Kalau perlu ditulislah ya besar-besar di kamar kita. Kita mau jadi apa? Misalnya kamu ekonom yang handal gitu, atau misalnya mau jadi pengusaha atau apa. Ya terus jadikan itu di alam bawah sadar kamu bahwa Allah akan menolong di mana kita mau berusaha. Tapi kalau Ibu tipikal orang yang seperti itu juga, Bu, yang suka, atau kalau bahasa sekarangnya bucket list ya, Bu, ya, kayak mungkin tahun segini akan kemana, atau kayak harus melanjutkan apa S2 K, S3 Kalau dibilang seperti itu, Ibu ya sedikit seperti itu ya. Kalau boleh cerita sedikit, mungkin ini bisa jadi pengalaman atau mungkin berbagi pengalaman. Kebetulan Ibu menikah muda ya. Jadi menikah pada usia waktu itu kalau nggak salah usia 19-an ya. 19 tahun ya. 19-an. Kemudian menjelang 20 itu ada di semester 2 menikahnya. Kebetulan saat itu Ibu ya kedatangan jodoh ya, ibaratnya kedatangan jodoh. Jadi Ibu memang berpikir bahwa saya harus setelah lulus dari
sekolah menengah atas gitu ya, kemudian kuliah harus banyak yang kita kejar ya. Ya misalnya usia muda itu mungkin kalau bagi ibu ya, mungkin untuk kalian anak milenial sekarang mungkin hantar dulu deh Iya, gitu berbeda ya, mungkin ya pola mungkin pikirnya berbeda. kan. Tapi saat itu ibu berpikir bahwa ibu ingin kalau memang sudah datang jodoh ya saat itu kita istikharah, kemudian memang jodoh sudah sampai kepada kita dan Allah tunjukkan bahwa kita memang harus berkeluarga gitu ya. Nah, ibu jalanin itu waktu itu usia 20. Ibu targetkan ya, ibu targetkan ibu harus lulus bareng teman-teman yang selek pada waktu itu, seangkatan waktu itu ya. Walaupun ibu sempat cuti 1 tahun waktu itu karena melahirkan dan mengurus anak ya. Kemudian kebetulan ibu kan di UIN ya, di UIN waktu itu ada semester pendek dikejar terus akhirnya alhamdulillah bisa lulus bareng teman-teman yang lain, bareng teman-teman seangkatan tuh. Ya, seangkatan. Nah kemudian seperti misalkan kita kayak ibu dulu sudah punya target, pokoknya kalau sudah punya usaha sendiri atau punya gaji sendiri gitu ya, dimana perempuan itu adalah tugasnya sebenarnya cuma menyalurkan hobi aja ya, karena mencari nafkah adalah tugas dari suami gitu. Saat itu ketika ibu berkesempatan anak ibu yang nomor 3 itu sudah sudah TK ya, sudah sekolah, sudah ibu baru mulai untuk menyalurkan bakat mengajar. Nah saat itu ibu targetkan dari dulu, memang itu targetkan bahwa pokoknya kalau sudah punya gaji pertama itu insya Allah ditabung untuk ibadah haji. Nah gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahadus bin nikmah 2010 ibu waktu itu 2007-an lah masuk mengajar. 2010 kemudian berangkat haji. Nah itu jadi ada target. Kemudian di 2015 di mana setelah sudah ibu rasa ibu harus mengejar dengan S2 gitu ya. 2015 ibu masuk kembali ke alma mater yang lama ya, yang sekarang sudah bernama UIN. Ibu masuk untuk melanjutkan S2. Seperti itu. Ya, ada target-target lagi yang harus dipenuhi ya, yang ingin dicapai. Jadi kok situasi atau kondisi apapun yang kita alami selama cita-cita kita masih ada di benak kita dan kita fokus terhadap tujuan hidup kita, mau jadi apa, karena ibu ingin jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi untuk bermanfaat itu harus punya bekal. Nah bekalnya itu yang sedang dicari. Nah, jadi segala kegiatan aktivitas kita semuanya mengarah ke sana. Jadi nggak perlu kita berpikir bahwa udahlah nanti gimana aja seperti air mengalir ya, nggak bisa begitu ya, karena kalau kita bilang seperti mengalir ya nanti kalau di sana ada ya sesuatu yang mengajak kita, menarik kita kepada tidak fokus pada tujuan seperti itu. Alhamdulillahnya setelah bertemu dengan teman-teman yang mungkin sekarang itu ya mereka baru punya anak kecil gitu ya, belum bisa kemana-mana kalau masih punya anak kecil. Nah alhamdulillah ibu sudah sudah melalui itu semua ya. Dan sekarang ya tinggal mencari ilmu lagi yang banyak supaya bisa berbagi. Tapi ada tujuan buat S3 lagi kan? Insya Allah doakan ya. Insya Allah, amin. Lancar S3 ya, mudah-mudahan insya Allah. Ini udah nggak kerasa juga nih Bu, udah lumayan lama kita ngobrol nih sebelumnya. Makasih banget Ibu udah mau hadir ke sini, juga tadi banyak banget kendala juga sih. Kita minta maaf juga. Pokoknya intinya segala kendala apapun kalau kita sikapi dengan ikhlas, insya Allah semuanya akan baik saja. Amin, insya Allah. Makasih banget Ibu udah mau hadir ke sini di episode perdana nih ya kan Mal. Banyak banget ilmu yang bisa kita ambil. Bener banget sih, bener. Kisah inspiratifnya juga banyak. Bener banget. Kisah motivasinya juga banyak gitu. Makasih banget Ibu udah mau hadir. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Insya Allah sukses selalu buat Takis. Amin. Oke. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Amin. Ya. Apapun yang kendala yang kita itu adalah tantangan itu tidak seharusnya dihindari, tapi kita lalui, lalui. Ya, karena itu akan berbuah manis pada akhirnya gitu. Kita dahulu bersenang-senang kemudian.
Doain ya Bu ya, semoga takis lancar terus ya Amin, Bu ya. amin. Amin. Yang penting syiarnya terus Siap. membahana ya supaya Oke. teman-teman mungkin yang belum hijrah, yang Hmm. masih ya terlena Mengejar-ngejar ya, dikit lah, Bu ya. terlena dengan hal-hal yang mungkin Duniawi tidak dan lain tidak sebagainya. bermanfaat, Ya. bisa diajak oleh takis ini untuk Oke. mari kita sama-sama mengubah diri karena waktu terus berjalan, masalah umur kita nggak ada yang tahu karena nggak ada satupun orang yang membuat kontrak Iya, ya dengan betul. Allah Nggak sampai ada yang kapan tahu. umurnya ya. Benar. Karena orang meninggal itu nggak harus menunggu sakit ya, dan orang meninggal juga nggak harus menunggu tua. Betul banget. Ada yang dadakan tiba-tiba ya kita nggak ada yang tahu. Ya, Intinya kita syiar ini terus aja mensiarkan terus masih ada. masalah mereka berubah atau enggak itu Ya. masalah Urusan Allah. mereka. Ya, hidayah. Hidayah. Itu hidayah Betul. hanya hak prerogatifnya Allah, sedangkan tujuan kita adalah tablik, menyampaikan. Menyampaikan. Beliau anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. ayat, ya. Jadi kita ini sudah adalah pilihan-pilihan Allah yang Allah tetapkan untuk selalu mewarnai kehidupan ini dengan kebaikan. Karena orang yang mewarnai kehidupannya untuk mengajak kebaikan, tentunya dia harus memperbaiki dirinya dulu. Benar banget. Jadi menjadi Harus uswah. mulai dari diri sendiri Iya. dulu kan gitu. Jangan lupa juga dalam syiar kita itu jangan ada paksaan ya. Benar. benar. Karena Islam ini nggak memaksa hukum Ya, itu. benar. Benar Iya, banget. benar. Oke, teman-teman sekalian, jadi itu ajalah tadi buat takis episode perdana kita kali ini bersama Bu Ipa Latifah. Sebelumnya makasih banget pokoknya buat Bu Ipa, sehat selalu, Amin, sukses amin, terus amin. buat Ibu. kedepannya. Ya, sukses untuk UASnya ya. Amin, Ya, siap, pokoknya amin, persiapkan semua yang sudah tadi disampaikan. Siap. Mudah-mudahan Ibu berharap kalian semua ya, pendengar sekalian yang menyaksikan ini semuanya mendapat nilai yang terbaik Amin. dan usahanya, Amin. dan tentunya itu juga akan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Allahumma amin. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di episode takis selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.